Bismillahirrahmanirrahim wa rohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Amin. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dan semoga teman-teman mendapatkan yang terbaik dari channel ini. Terus dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat kembali bagaimana perjuangan seorang ustadz yang paling digemari, dijagokan oleh umat Islam. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Tsuma? Ustadz Tsuma yang selalu digadang-gadang menjadi gurunda, tetapi bolak-balik dikipas oleh apologetik Kristen tanpa ada rasa malu. Wow, memang kalau sudah putus surat malu, ya begitu, tampil begitu pede dan merasa paling bisa segalanya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, malam ini, kali ini kita akan melihat bagaimana si Ustadz Tsuma ini dibanting dengan data dan akhirnya terbungkam. Apa yang ia pahami selama ini mengenai kekristenan, apa yang ia tahu, entah dibaca dari literatur manapun, itu dapat dibantah. Karena kekristenan dan Alkitab itu berdiri sesuai dengan sejarah yang terjadi sejak dahulu. Jadi ketika ada yang menyalahpahami, maka itu bisa dibuktikan dengan literatur dan sejarah. Tentu dengan kuasa dari Allah Roh Kudus yang ingin menggerakkan siapapun untuk percaya kepada penjelasan daripada setiap apologetik. Nah, kali ini teman-teman jangan skip supaya kamu terus belajar. Kita belajar sama-sama bagaimana data dilawan dengan klaim, dengan besar suara, dan bagikan supaya ada banyak orang yang mendapatkan informasi yang penting ini. Nah, besarkan dulu, kita tunjukkan datanya, baru kita baca. Ini Pak Heru ini keren ini, Pak Ustadz ini. Iya, dia sopan dia. Ini lihat ya. Setelah zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya Yesus, yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Perhatikan, maka pada zaman akhir ini, jadi Yesus sudah menggenapi semua apa yang disampaikan para nabi. Maka apa yang ada pada Kristus, kegenapan dari semuanya. Jadi kalau ada nabi, ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Yesus, itu namanya nabi wrong. Ya. Maka pada zaman akhir ini. Oke Pak, yang saya tanyakan Pak, adakah Allah mengatakan di situ bahwa Nabi Yesus itu Nabi yang terakhir? Al-Masih atau Yesus di Alkitab Bapak itu adakah dia mengatakan Nabi yang terakhir Pak? Atau utusan yang terakhir? Ada Pak? Saya mau tanya itu saja, satu saja. Ini udah, maka pada zaman akhir ini Yesus sudah. Yesus kegenapan. Itu bukan mengatakan utusan yang terakhir Pak, atau Rasul yang terakhir. Ya ini pada zaman hari ini, dia dia telah berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya. Ini perantaraan, utusan. ya bukan utusan yang terakhir kan Pak, maksud saya itu macam Nabi Muhammad. Oh, Yesus lah yang terakhir diutus dari surga. Bukan hanya terakhir, hanya Yesus satu-satunya yang diutus dari surga. Jadi Yesus itu, semua para nabi itu bukan dari surga, hanya Yesus dari surga. Ini. Tapi Nabi Adam itu Pak bukan dari surga. Oh enggak, Adam pun di bumi kok, bukan dari surga dia diutus. Lihat ini ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, mengutus Yesus yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Perhatikan, jadi diutus dulu ya, baru dilahirkan. Ya betul. Jadi Yesus itu firman diutus menjadi manusia di dalam rahim Maria baru dilahirkan. Kalau para nabi yang lain dilahirkan dulu baru diutus. Kalau Yesus diutus dulu baru dilahirkan. Iya betul. Maksud saya itu utusan yang terakhir. Kok ya ini utusan yang terakhir. Satu-satunya utusan yang datang dari surga. Jadi dialah yang terawal dan dia yang terakhir. Terakhir Pak. Maksud saya kan tanya yang terakhir Pak. Saya pun dicari Pak di Taurat, di Alkitab,
Nggak ada. Ini. Ya. Awal dan akhir, lihat ya. Ini, lihat. Betul Pak, kalau Awal betul dan- itu Pak, yang terakhir saya pun masuk Kristen Pak. Iya, ini. Jadi, Pak. Ini lihat. Ini lihat. Yesus katakan ini. Terus baca. Ketika aku melihat dia tersungkur laku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, siapa yang berkata di sini Yesus? Jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir. Yang awal yang Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Siapa yang awal dan akhir, yang mati dan hidup kembali? Hanya Yesus. ya, betul, tapi bukan utusan yang terakhir Pak, bukan nabi. Ya ini lihat ini, aku awal dan akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Memang betul itu, saya sudah baca itu. Oh, kamu itu. Ini lihat ini. Firman-Nya lagi kepadanya, semuanya telah teraja. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata kehidupan. Yesus ngomong di awal dan akhir. Mari saya jelaskan itu Pak, ya awal yang dengan yang akhir itu. Ngapain kau jelaskan? Udah jelas kok. Tadi kamu menjelaskan Al-Quran aja kamu nggak bisa. Jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir. Akulah yang awal dan yang akhir, yang mati hidup kembali. Siapa yang mati hidup kembali? Hanya Yesus yang awal dan akhir. Saya sudah bilang betul Pak, semuanya itu betul. Ya udah, kalau udah betul, kenapa lagi? Oke, contoh. Tak ada nabi Udah, lagi yang kalau- akhir itu semacam itu Pak ya. Lo ini utusan yang awal dan terakhir, berarti kau nggak dengar, parah juga lo. Orang mau kesempatan Bapak. Itu kan udah jelas bro, itu Yesus ngomong akulah yang awal dan yang akhir. Itu bukan nabi. Ya itu nggak ada nabi lagi yang macam itu Pak ya. Yang tanpa Bapak itu boleh lahir nggak ada Pak, cuman satu dan Ya hanya Yesus yang lahir, bukan karena biologis dari seorang bapak. Itu maksudnya Pak. Nggak ada manusia lagi macam itu Pak. Ada manusia. Emang nggak ada lagi manusia macam Yesus, hanya satu-satunya manusia yang tak berdosa, Yesus. Satu-satunya manusia yang lahir dari rahim perawan hanya Yesus. Satu-satunya manusia yang mengalahkan iblis hanya Yesus. Satu-satunya manusia yang mengalahkan maut melalui kebangkitannya hanya Yesus. Satu-satunya manusia yang naik ke surga untuk menyediakan surga buat manusia hanya Yesus. Satu-satunya manusia yang datang di akhir zaman dalam kemuliaan hanya Yesus. Satu-satunya menjadi hakim yang adil dan menjadi raja segala raja nanti di akhir zaman hanya Yesus. Betul, hanya Yesus yang datang dari surga dan kembali ke surga. Ada tapinya Pak, tapi bukan nabi yang terakhir. Yesus nabi yang terakhir, tidak ada hubungan Yesus dengan Muhammad. Bapak cari di Alkitab di Taurat di mana saya udah cari Pak, nggak ada Pak ya. Nggak ada hubungan Yesus dengan Muhammad. Jadi bukan Muhammad nabi terakhir. Nabi tak dikenali itu di Kristen. Nah, itu juga Pak, kalau Bapak mengungkit macam itu, saya Pak mana boleh. Tidak oke. Kita berbicara yang baik-baik. Kalau saya ada kesilapan, saya minta maaf. Dimaafkan Pak Erwin, dimaafkan. Pikirkan nasihat saya, pikirkan kembali hasil diskusi kita, gunakan akal, pikiran dan hati. Kalau ada kata-kata kami yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Ya Ustaz Erwin ya. Saya pikir demikian dulu. Terima kasih atas diskusinya. Saya, macam Bapak ada orang Kristen bilang menyembah batu. Saya pikir bodoh juga ini orang menyembah batu. Saya pun pikir macam itu Pak. Tak perlu, kita tak perlu, tak Itu perlu. masa batu dicium-cium ya. Iya. Tidak bodoh juga kalau saya pikir Pak. Saya tak pernah cium Pak. Tak pernah menyembah. Iya. Ya makanya nggak usah lagi kau cium-cium batu. Gitu Pak. Percaya nggak kamu bro kalau ibaratnya ada orang mengatakan unta diciptakan dari setan, percaya nggak? Ya nggak percaya Pak. Nah kalau nanti ada di dalam satu kitab mengatakan unta diciptakan dari setan, dipercaya nggak itu kitab itu lagi? Bukan dari saya. Dari batu ya. Kalau tak silap saya. Oke. Kita baca dulu bro ya supaya kamu tahu bahwa unta itu diciptakan dari setan. Nanti kau baca ya. Karena bro ini kulihat ini cerdas ini enak ini. Lumajah 761. Coba bro baca ini. Inilah bro ini. Apa ini data yang luar biasa ini bro. Bro yang baca ya. Saya cari di sini Pak. Di apa itu Pak? Ini. Coba kau baca dulu bro. Surat apa? Bro bisa baca? Boleh saya cari sendiri Pak. Surat apa? Ayat apa? Ya. Ini. Bukan Sunan Ibnu Majah hadis. Coba baca bro. Hadis dibuang Pak. Buang ke sampah. Loh, kok hadis dibuang ke tempat sampah bro? Memang gue tak suka Pak. Ada yang Pak Ustaz tak terima tak apa. Berbicara dengan saya berhadapan. Saya terima. Oh, berarti hadis nggak dibuang ke tempat sampah bro ya? Nah, untuk saya sajalah. Saya tak percaya. Oh, tapi berarti coba dulu bro baca hadis ini gimana menurut ini? Enggak mau. Kalau tentang Al-Quran bagi saya. Yang lain itu buang. Enggak mau saya. Ini dibilang nggak sampai ke Rasulullah hadisnya, katanya lihat ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nggak sampai gundulmu, gaisani. Kau belum baca kok bilang nggak sampai. Ini kau baca dulu nih. Kalau Erwin ini nggak percaya dia hadis, keren, mantap.
percaya Quran. Ini coba baca dulu. Gaisani baca ya, izin ya. Kalau Bapak mau baca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatlah kalian di kandang kambing, jangan kalian salat di kandang unta, sebab ia unta diciptakan dari setan. Mantap. Oke, ada lagi kau tanya Herwin? Pak, Maduran. Orang Islam kalau gitu Pak kan, Maduran. Jadi gini bro, jadi orang Kristen itu percaya sama Yesus karena Yesus salah satu-satunya utusan dari Allah Bapa yang berkuasa untuk membawa manusia masuk surga. Saya pun percaya Pak, demi Tuhan juga saya percaya sama Yesus, bukan tak percaya, saya percaya Pak ya. Oke, baguslah, ya percayalah kau sama Yesus sebagai juru selamat ya, karena Yesus itu datang dari surga untuk membawa kita ke surga. Yesus itu tidak berdosa, berkuasa mengampuni dosa kita. Tapi saya tidak menyembah dia Pak, saya tidak Tadi Anissa 72, Isa yang kau anggap Yesus itu boleh disembah kok. Iya. Dan lagian juga bro, kalau kamu tahu ya, dalam hukum kerajaan, raja itu disembah loh bro. Raja disembah. Jadi Yesus itu kan raja di surga, raja segala raja dia. Jadi dia disembah sebagai raja, bukan disembah sebagai Allah Bapa. Kalau raja itu bukan disembah Pak, dihormati, menghormati. Ya, raja disembah itu kan kalau bahasa apa etimologi disembah kan itu dihormati juga bro. Iya, menyembah itu dihormati loh. Raja segala raja, Yesus, jadi harus disembah dia. Siapa yang enggan menyembah Yesus nanti dilaknat, masuk neraka. Nah, itu ya. Oke, silakan Plut. Apa mau ditanya Plut? Plut, ada mau tanya Plut? Siapa itu? Ya ini Plut. Islam nggak? Orang Islam, orang Islam ya. Tanya Pak Pluk. Iya, maaf sebelumnya. Maaf sebelumnya, tadi mau nanya ini ya, apa Tuhan ya, menurut Kristen kan Tuhan Yesus itu Tuhan ya. Itu maksudnya yang disembah, boleh disembah kata sampean. Kalau sampean sudah mengatakan Yesus itu utusan, kalau sampean sudah mengatakan Yesus itu utusan, kalau sampean sudah mengatakan Yesus itu Ya. Sebentar. Pluk, apa mau kau bilang Pluk? Gak jelas suaramu tadi. ya, saya hanya mau bertanya, Yesus itu utusan apa memang sudah sesembahan seperti Tuhan Allah itulah? Oh, di sini bro kita harus belajar dulu definisi supaya diskusinya enak. Ya, jadi harus diskusinya mantap dulu. Oh iya Oke. Saya sudah Jadi orang Kristen membedakan arti kata Tuhan dengan kata Allah itu dulu. Oke bro. Oke. Orang Kristen membedakan arti kata Tuhan dengan kata Allah. Tuhan itu gelar, artinya penguasa, gitu ya. Oke. Sedangkan Allah itu artinya hakikat yang ilahi, artinya sesembahan. Bisa paham? Bisa. Jadi kalau ditanya apakah Yesus Tuhan, ya artinya dia penguasa. Oke. Tapi apakah kalau ditanya apakah Yesus Allah Bapa? Oh tidak. Yesus bukan Allah Bapa, tapi Firman yang inkarnasi jadi manusia. Berarti dia Bisa bukan paham? Allah. Yesus bukan Allah Bapa. Oh. Yesus Ya. itu Firman Allah yang menjadi manusia. Bagi dia bertanya, Firman Allah kan maksudnya kan berarti utusan tadi kan? Oh, Allah mengutus Firman menjadi manusia, bukan Allah mengutus Allah. Nggak ada Allah mengutus Allah dalam ajaran Kristen. Ya, kalau begitu ya benar ajarannya gitu. Ya memang benar ajaran Yesus, makanya orang Kristen percaya. Kan ada Dulu dong. Jadi gini. Jadi Allah kami itu kan Esa. Allah kami yang Esa itu memiliki Firman dan memiliki Roh. Untuk menyelamatkan manusia, dia mengutus Firman-Nya yang hakikatnya Allah itu menjadi manusia. Itulah Yesus. Jadi Yesus itu Firman Allah yang Maha Kuasa, Firman Allah yang kekal di dalam diri Allah, diutus Allah jadi manusia. Namanya Yesus. jadi manusia. Kemudian Yesus sebagai manusia yang mulia, dia diberikan kuasa oleh Allah Bapa. Matius 28:18, yaitu berkuasa di bumi di surga, berkuasa mengalahkan iblis, berkuasa mengalahkan maut, berkuasa memberikan hidup kekal, berkuasa mengampuni dosa.
Itulah kekuasaan Yesus yang diwujud nyatakannya dari kuasa Bapa di surga. Ya. Gitu. Itu firman yang jadi manusia. Ibarat kata sampean tadi, maka saya tadi mendengarkan utusan kata sampean. Yang waktu depan. Memang iya, firman itu kan diutus oleh Allah Bapa. Ya, berarti kan utusan kan? Iya, Yesus salah satu disebut sebagai utusan. Satu-satunya utusan datang dari surga, satu-satunya utusan yang tak berdosa, satu-satunya utusan yang mulia hanya Yesus. Saya tanya Pak Irben Saya sedikit. paham itu. Dengar sekali lagi. Kalau berarti kita ini orang awam, Pak ya. Ibarat kita ini orang awam sebagai manusia, enggak mengerti alam gaib, utusan roh apapun kita ini kan nggak tahu. Yang kita tahu namanya manusia. Yesus kan jadi manusia. Jadi begini Ustaz Fluk. Jadi kata utusan kepada Yesus itu berbeda dengan utusan-utusan yang lain. Ya. Ya, walaupun sama-sama apa perbedaannya, biar saya jelaskan. Jadi ingat, Yesus itu adalah inkarnasi firman Allah. Allah itu maha besar, maha tak terbatas. Ya. Sama seperti saya. Jangankan Allah, saya saat ini sekarang adalah suatu pribadi yang nggak bisa kamu capai, tidak bisa kamu sentuh, tidak bisa kamu pegang, tidak bisa kamu tangkap saya. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa kamu kenal? Satu-satunya cara adalah dengan mengutus firman saya kepada Anda dan Anda dengar. Ya. Maka ketika Anda mendengar suara saya itu, Anda telah mendengarkan pikiran saya, Anda telah mendengarkan Pietro. Jadi dalam hal ini, pikiran saya yang berupa suara itu adalah utusan saya kepada Anda. Utusan saya itu sungguh sempurna mewakili saya kepada Anda, sehingga Anda bisa mengenal saya dengan baik. Dengan bukti. Yesus adalah, saya selesaikan dulu boleh? Boleh. Yesus adalah inkarnasi, adalah logika, adalah kalam nafsi Allah tadi itu. Kita tidak bisa mengenal Bapa, kita tidak bisa menjangkau Bapa, kita tidak bisa menyentuhnya, kita tidak bisa mendatanginya. Tetapi melalui firman-Nya yang diutusnya kepada kita, akhirnya kita bisa bertemu dengan Bapa. Kita bisa mengenal Bapa di dalam Yesus Kristus. Dalam hal inilah Yesus disebut utusan yang unik, yang istimewa, karena dalam utusan itu dia menghadirkan eksistensi Allah Bapa, Putra dan Firman-Nya secara sempurna kepada manusia, sehingga manusia dapat dipersatukan kepada Bapa di dalam dan melalui Dia. Itu sebabnya dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi dalam hal ini Yesus sebagai firman Allah adalah utusan yang sempurna. Musa adalah utusan, betul. Tetapi itu adalah utusan pihak ketiga, atau pihak yang di luar dari Allah. Sama seperti saya juga bisa mengutus Pak Erben ke rumah Pak Pluk untuk menyampaikan apa pesan-pesan saya. Dalam hal ini Pak Erben adalah utusan saya. Tetapi kualitas utusan Pak Erben sebagai utusan saya dengan suara saya sendiri yang langsung kepada Pak Pluk, sama-sama utusan, kualitasnya berbeda. Yesus adalah kalam nafsi Allah, utusan Allah yang adalah Allah, tapi bukan Bapa, yang menghadirkan, mempertemukan kita kepada Bapa, Putra dan Rohnya di dalam Yesus Kristus. Tetapi Pak Erben adalah utusan yang di luar diri Allah. Para nabi, Musa dan lain-lain adalah utusan Allah di luar diri Allah. Jadi itu bedanya. Utusan antara Musa dan para nabi, dan Yesus sebagai utusan yang adalah kalam nafsi Allah. Demikian. Ya, terima kasih. Masih belum. Kita sadar dulu. Ya, Sudah. Terus gini, Pak Pluk. Lagi ya. Itu sebabnya. Kata utusan itu jangan diidentifikasikan bahwa utusan teridentifikasi kepada nabi, hanya nabi. Enggak gitu. Makanya kata utusan itu jangan dikultuskan. Ya. Gitu loh. Jadi seakan-akan kata utusan itu berlaku lemah gitu. Enggak. Ya. Itu Karena utusan begini, pemirsa, kenapa dikatakan Allah mengutus firman-Nya, firman menjadi utusan? Karena kalau selain karena keterbatasan kita yang tidak bisa bertemu dengan Bapa atau Allah, ya, juga kualitas kita akan hangus, kita akan mati, terbakar, musnah kita begitu kita didatangi oleh Allah Bapa. Nggak bisa. Maka sama seperti saat ini, kamu tidak bisa menemui saya. Apalagi kalau kamu jauh di Papua sana, kamu harus punya beberapa puluh juta ya, untuk datang ke sini, bertemu dengan saya. Nggak bisa kamu menjangkau saya. Tetapi dengan logika, suara, kalimat yang saya sampaikan kepadamu, itu sudah mewakili
sudah menghadirkan saya di dalam jiwa dan pikiranmu. Oh, ini Pak Pietro. Demikian dengan Allah, firman-Nya dan rohnya. Bapa itu sempurna, firman itu sempurna, rohnya itu sempurna. Ketika firman-Nya mengambil rupa menjadi manusia, firmanku tidak bisa hadir di hadapanmu menjadi manusia, tetapi firman Allah bisa hadir di tengah-tengahmu, di tengah kita menjadi manusia, dan dia sungguh menghadirkan Elohim di tengah-tengah kita. Itu makanya dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, kata Yohanes. Apa artinya? Karena ketika firman Allah, yang adalah Allah, yang menghadirkan apa yang Bapa inginkan, apa yang Bapa rencanakan di antara kita, yaitu kerajaan Allah hadir di dunia, seiring dengan kehadiran firman Allah dalam diri Yesus Kristus. Ya. Tapi kami dari yang awam, Pak, ya. Kita ini manusia awam. Manusia awam itu ibaratnya dia adalah, kalau dia sudah dibilang utusan, Pak. Manusia awam, manusia pintar sebenarnya, karena kalau pintar ini karena membaca, Pak, ya. Sampai membaca sejarahnya, apanya dari awalnya, dari akhirnya, kan. Semua tertera di situ tetap utusan, Pak. Ya, makanya saya kami mencerahkan kamu akan kualitas utusan itu. Utusan, ya. Ya, jadi begini, sebentar, kamu sabar. Kalau kamu bertanya, dengarkan jawabannya supaya kamu sampai ujungnya. Jadi kita setuju, Yesus adalah utusan, Musa adalah utusan, ya toh? Tapi kita juga, walaupun seawam-awamnya kita, yang punya akal, bahwa setiap utusan itu punya kualitas, punya grade. Jangankan utusan, hadis pun ada grade-nya, ada tingkatannya. Ada tingkatan yang sahih, ada yang doif, ada yang segala macam, ada tingkatannya. Demikian dengan utusan itu. Utusan itu pun ada kualitasnya, tingkatannya. Saya pun gini, Pak, saya pun mengakui kalau Yesus itu utusan yang spesial, ibaratnya kalau saya sendiri pribadi, ya, spesial. Karena dia sebagai juru selamat seluruh umat, Pak. Dia tidak mati, kan? Ibarat tidak mati, bukan tidak mati. Dia dari kalau di Israel dah salah tuh. Ya. Itu kan dia kalau di agama tidak mati, di agama sampean kan mati. Mati hidup. Ya. Sama kita hidup Pak Petro. Silakan. Pak Petro gini, Pak Petro jelaskan juga bahwa apa sih yang dimaksud utusan Yesus ini? Tentunya bukan Yesus setelah lahir dewasa seperti Musa terus diutus menjadi nabi. Ini yang perlu dijelaskan, Pak Petro. Silakan. Ya, tadi Pak Irben sudah menunjukkan ayat bagaimana bahwa Yesus itu bukan karena dilahirkan baru diutus. Dia dari sejak semula dia sudah menjadi utusan Bapa. Dalam perjanjian lama kita akan melihat, aku akan mengutus firmanku akan berlari-lari, firmanku. Jadi memang ya firman Allah itu adalah utusan Allah. Masih belum terjadinya pun, belum jatuh ke dunia sudah diterangkan juga itu. Betul. Terus lanjut. Pak Irben lah kalau di mana tertulis itu kan. Jadi dalam perjanjian lama sebelum Yesus. Galatia 4 ayat 4 tadi itu Pak Petro. Galatia 4 ayat 4 ya. Nah, coba Pak Irben tampilkan, Pak Irben. Nah, sambil Pak Irben menampilkan itu, ya. Jadi perutusan kalimat Allah itu karena hanya dia yang bisa menghadirkan Bapa, hanya dia yang bisa menghadirkan Roh Kudus, hanya dia yang bisa menghadirkan Allah di tengah-tengah kita. Makanya disebut Immanuel. Kalau Bapa langsung datang ke dunia ini, kita hancur. Tidak ada yang bisa menampung Allah. Kalau saya masuk ke dalam HP ini, ya pecah HP ini. Tetapi ini dia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, firman-Nya menjadi manusia, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi Allah Bapa menebus manusia melalui Yesus yang adalah utusannya, yaitu firman-Nya itu sendiri. Firman-Nya yang maha kuasa tidak enggan menjadi manusia, supaya melalui kemanusiaannya dia menebus manusia dari kutuk hukum Taurat, kutuk dosa, dari maut. Oke, jelas ya. Oke, lanjut Pak Petro. Ya, jadi kalau seperti dalam perjanjian lama, kalau kita lihat itu misalnya dalam Keluaran 3 ayat 14, berfirman Allah kepada Musa, gitu. Ketika dikatakan firman Allah kepada Musa, berarti ada firman, ya, ada yang berfirman ditujukan kepada Musa. Jadi firman Allah itu selalu yang ada pada diri Allah itu Bapa itu selalu yang keluar dari diri Bapa menyampaikan
apa yang Bapak mau sampaikan kepada para nabi. Nah, pada kitab Ibrani katakan itu, pada zaman akhir ini, firman Allah itu tidak lagi melalui manusia, tidak lagi melalui Musa, tidak lagi melalui manusia, tetapi firman Allah itu mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Bisa dibedakan ya? Firman. Saya Firman ulang sekali lagi. Dalam perjanjian lama, seperti salah satu Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa. Kalau dikatakan firman Allah kepada Musa, berarti ada firman, ada Allah, ada Musa. Apakah Allah langsung kepada Musa? Nggak bisa, nanti Musa akan mati, binasa. Tetapi siapa yang datang kepada Musa? Firman Allah yang datang kepada Musa. Gitu? Nah, firman Allah yang datang kepada Musa ini diterima oleh Musa, lalu disampaikan kepada kita. Dalam hal ini, Musa adalah utusan. Pada zaman akhir ini yang dikutip oleh Ustadz Erben tadi itu, firman Allah yang tadinya mengambil para nabi untuk menyampaikan firman Allah itu tidak lagi mengambil Musa, tidak lagi mengambil Abraham, tidak mengambil Yeremia, Yesaya dan lain-lain, tetapi dia mengambil kemanusiaannya sendiri. Ya, kemanusiaannya Musa bukan kemanusiaan firman Allah, itu berbeda. Jadi Allah menyingkirkan semua manusia-manusia yang dijadikannya nabi dan mengambil rupa manusia lewat dikandung Roh Kudus dan dilahirkan oleh Maria. Dalam hal ini firman Allah itu yang adalah utusan Allah mengambil manusia dalam diri Yesus Kristus. Ya. Sampai situ mengerti? Mengerti, Pak. Ya, lebih ibarat kata kita, Tuhan Allah ini memberikan yang lebih vulgar dari nabi-nabi sebelumnya. Ya, itulah makanya disebut dia puncak. Kalau tadinya, misalnya, Pak Jokowi hanya mengutus misalnya menteri-menterinya, ya toh, menteri-menterinya menyampaikan siapa yang harus dia pilih, Gibran atau Jokowi, ya toh, dia mengutus menteri-menterinya atau jurkam-jurkamnya, itu utusan. Tetapi nanti akan tiba waktunya, ya, Jokowi sendirilah yang mengatakan siapa yang harus dipilih. Apakah melalui rekaman, apakah melalui surat, atau melalui himbauan. Dan himbauannya itu adalah utusan Jokowi. Ya, paham saya, Pak. Kalau kami, Pak, ya, jadinya kami berpikir secara logika awam aja, Pak, ya. Logika awam. Jadi Nabi Isa ini lebih vulgar, bukan Yesus ini lebih vulgar, dia hampir mirip-mirip langsung Tuhan yang datang. Mirip-mirip. Itu makanya disebut dia adalah Allah yang perkasa, Raja damai, penasihat ajaib. Makanya ketika malaikat gimana? Bukan mirip, memang aslinya. Kalau dia aslinya satu kalimat lagi, sebentar. Mungkin lebih baik menjelaskannya begini ya. Jadi firman yang diberikan kepada para nabi itu namanya diwahyukan. Ya, wahyu. Tetapi Yesus atau sang firman itu menjadi manusia itu pewahyuan itu sendiri. Ya. Jadi kan kalau firman diwahyukan kepada para nabi, tapi kalau Yesus ini adalah pewahyuan itu sendiri. Dialah wahyu itu. Itu sang Injil itu. Atas Yesus itu sang Injil itu. Injil itu, Bang, ya. Injil itu kan yang dari nabi-nabi Injil itu adalah Yesus itu, sang pewahyuan itu. Sang firman bukan itu. Dia yang membuat, bukan Yesus. Kamu nggak tahu berarti bahwa Injil adalah kabar baik. Kabar baik itu siapa? Yesus. Nah, tahu saya. Firman yang pewahyuan itu sendiri, bro. Jangan kamu berdiskusi memakai interpretasi dari agamamu untuk menyimpulkan agama orang lain. Tidak menyimpulkan, Pak. Ibaratnya gini. Anda sudah ibaratnya begini itu nggak bisa, ya. Anda ibaratnya mirip-mirip itu nggak bisa seperti itu, Pak. Ya. Akidah nggak bisa seperti itu, Pak. Orang Kristen memaknai bahwa Yesus itu adalah sang Injil itu. Dia adalah pewahyuan itu. Kalau di dalam Quran mungkin pewahyuan itu ya Quran itu pewahyuan. Ya, pewahyuan. Nah, kalau dalam Islam sebentar, Pak. Kalau dalam Islam pewahyuan itu adalah Quran. Di dalam Kristen pewahyuan itulah Yesus itu. Sang Injil itu. Injil itu bukan tulisan, bukan buku. Injil itulah sang Kristus itu. Yang iya, itu Pak. Jadi berbeda cara pandang Anda dengan mencermati atau interpretasikan dengan paham kamu, gitu, akidah kamu berbeda. Saya potong ya dari kata-kata sampean. Kalau Injil itu pewahyuan langsung dari Yesus, kenapa harus ada? Bukan pewahyuan dari Yesus. Injil itulah Yesus itu, sang Kristus itu.
Iya, Pewahyuan langsung dari Allah dalam bentuk manusia. Tapi kenapa harus Apa manusia Yesus? ada surat Matius? Apa itu? Matius, Markus, Yohanes, ya. Markus itu dia adalah saksi langsung sang Injil itu. Dia menuliskan apa yang ditulis oleh sang wahyu itu. Oh, ya. Ya. Bahwa Jadi- Injil, 4 kitab Injil itu ditulis oleh para murid sang Injil itu, yaitu sang Kristus itu, Ya. sang pewahyuan itu, sang firman itu. Yang Ya, akhirnya jadi Injil itu tidak diturunkan langsung gedebuk kepada Yesus, bukan. Injil itu ya Yesus itu. ya, yang di sama Matius sama itu yang jadi saksinya. Ya, jadi para murid itu menjadi saksi hidup perjalanan sang pewahyuan itu, sang Kristus itu, sang Injil itu, lalu ditulis oleh para muridnya. Iya. Oke. Apa yang dikatakan, apa yang Apa mau ditanya, Pak? dilakukan, Pak Luk, gitu Pak ya. Luk. Silakan. Pak Luk, aku mau ditanya supaya terarah, Pak. Kalau kita bukan bertanya lebih dalam ya, soalnya ini kepercayaan yang lebih mendalam kalau itu kan. Ya nggak apa-apa, boleh ditanya mendalam juga boleh. Kan Sebelum saya satukan ini. Suara Pak Petro tenggelam, nggak kedengaran baik Pak Petro. Sekarang bagaimana Pak Erben? Halo, Pak Petro nggak bagus suaranya. saya turun sebentar ya. Pakai minyak angin dong. Iya. Kasih dulu minyak babi biar lancar, biar lari setan-setannya. Pak Plok, saya mau tanya dong, baginda itu utusan bukan? baginda Rasul. Iya. Iya. Di ayat mana, Bang? Kalau itu kami kurang jelas ya, Pak. Ibaratnya gini aja. Utusan yang jelas dia dapat wahyu, baik dia dalam mimpi atau tidak kan. Secara awam aja, Pak. Kita jangan surat-surat dulu. Secara manusia awam aja kita. Oke, saya sudah baca di Al-Anbiya 107. Ya. Itu dikatakan di ayat itu gini. Kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Berarti dia bukan diutus. Bagi dia suruh jawab peluk. Jawab peluk. Kok nggak bisa diutus, maksudnya gimana itu? Tapi Ini saya bacakan ya. Dan kami, iya, entar dulu saya bacakan nih. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, buka kurung, tutup kurung ya, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. ya, itu lebih Berarti tidak mengutus. Benar nggak? Nggak diutus tuh di situ di ayat itu. Gimana Bang Pro? Kalau mau buka di Al-Anbiya 107. Jangan di mute, jadi nggak keluar suaranya. ya, Bang. Ya, salam sejahtera bagi kita umat Tuhan Allah. Gimana tadi soal utusan sudah selesai itu? Melainkan tadi kan, dan surat Anbiya tadi kan, melainkan sebagai rahmat bagi umat manusia. Jadi kan di situ berarti kita, Nabi Muhammad ini harus menjadi rahmat sebagai umat manusia, walaupun berarti dia menyiarkan agama atau tidak menyiarkan wahyu. Jadi dia harus menjadi rahmat semua manusia. Di situ Muhammad itu dalam ayat itu maksudnya tidak ada Muhammad. Ya, Tidak itu dalam kurung, itu di dalam kurung. Dan tidak ada kata Muhammad ketika ada dalam kurung. Ya. Jadi kalau kata-kata Itu penambahan itu, namanya penambahan itu. ya, jadi kata-kata itu harus surat Anbiya sebelumnya itu harus dibaca juga, Bang. Berarti kan Baca. Siapa yang di situ ketika tidak diutus itu siapa yang menjadi rahmat? Siapa di situ? Kenapa ditambahkan Muhammad di situ? ya Muhammad, Bang, itu. Ya iya, loh, kok tafsir itu kalau tanda kurung berarti tafsir. Menambah-nambahkan berarti. Oh iya, Kak. Ya dong. Kalau dalam kurung berarti di dalam bahasa aslinya, di surat aslinya atau di itu enggak ada aslinya. Enggak ada Muhammad di situ kalau dalam tanda kurung. Bentar. Bingung juga saya, Bang. Itu harus ada surat sebelumnya, Bang. Sebelum ada itu kan
Saya di 106, coba baca tuh, 106. Itu yang dituju kalau kami berarti dalam Al-Quran itu yang dituju tetap Muhammad, Bang, bukan yang lain. Ya, baca aja 106 kalau ayat sebelumnya. Kan dikatakan di 106 cuma begini. Sungguh di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk bagi orang yang menyembah Allah. Nggak ada situ kata-kata Muhammad. Nah, boleh, Bang. Memang ibaratnya gini. Wahyu itu ibarat Nabi Muhammad ini cuma manusia, Bang, kan? Manusia biasa. Tapi dia Berarti baginda bukan utusan kan? Loh, tapi dia diwahyu kan? Iya. Saya cuma nanya, bagindamu tuh diutus apa bukan? Apa bergerak sendiri? Itu ada pengecualian, Bang. Ya udah deh, udah nanti jadi lari-lari. Oke, saya cuma pengen tahu aja gitu ya. Apa namanya, bahwa ada ayat yang mengatakan itu, gitu aja, Bang Pluk. Kalau bisa jangan ditafsir, nanti bahaya jadi. Iya, aku nggak mau nafsir juga. Soalnya aku kalau masalah itu nanti kemana panjang kita bawaannya. Dari awalnya harusnya kan semua kan dari awal, kayak agama sampai kita harus memahami dari awal. Saya pun mulai memahami dari awal, ibaratnya Yesus kata dari awalnya gimana saya ikuti. Cuma kalau kami kita kan bilang Kalau katanya saya dengar enggak? baginda utusan, makanya saya buktikan ini. Suaranya Pak Petro kurang. Kalau mengacu pada ayat sebelumnya, kalau mengacu kepada ayat sebelumnya, itu berkatakan Al-Quran, ya, Al-Quran, ya, melainkan tidak diutus. Quran itu tidak diutus, tapi menjadi rahmat. Itu pasti Quran, bukan Muhammad. Ya, yang dimaksud adalah Quran, Quran. Ya, tidak ada Muhammad. Ini malah lari, malah kabur, mau turun dia, Pak Herwin. Naik lagi Pak Herwin. Pak Herwin aja suruh naik. Saya ini cuma ini. Kalau saya percaya Yesus itu juru selamat. Karena Pak Petro suaranya kok nggak bagus, Pak Petro. Kenapa? Suaranya nggak bagus. Oke, silakan naik. Oke, Pluk, tadi mau jawab apa, matanya apa, Bro? ini cuma apa tadi? ibarat saya ini ingin mengetahui lebih mendalam tentang Yesus itu, ya itulah, mungkin kalau menurut dari pandangan Kristen kan intinya lebih vulgar dari nabi-nabi sebelum-sebelumnya. Itu aja ya. Saya pun mengakui kalau Lebih vulgar ini maksudnya apa sih? ya itu lebih vulgar. Kalau nabi lain Lebih terbuka. Jadi gini, kalau ditanya Yesus aku itu datang. Nah, sepertinya kan seperti itu, seolah-olah aku datang. Karena saya dari sejarah itu memang Bahasa Arabnya ana al-haq, ya, ana al-haq. Yesus selalu bicara ana al-haq. Aku selalu bilang aku, ya, langsung gitu, ya. Silakan, itu bagus ini Pak Eben, dijelaskan saja Pak. silakan, Pluk, apa mau ditanya, Pluk? apalagi ya Pak. Makanya saya nggak bertanya lebih banyak, yaitu soalnya ini kalau saya bilang nabi lagi dari sampean nggak terima, Bang, kan? Ya, jadi gini. Salah satu jabatan Yesus itu kan nabi, Bro. Jadi kalau ditanya apakah Yesus punya nabi? Ya. Apakah Yesus utusan? Ya. Apakah Yesus Tuhan Kyrios? Ya. Apakah Yesus gembala? Ya. Apakah Yesus guru? Ya. Apakah Yesus rabi? Ya. Apakah Yesus raja? Ya. Apakah Yesus imam? Ya. Karena jabatan Yesus itu di dalam Alkitab itu banyak, lengkap. Ya, berarti gini saja. Saya sudah bisa ibaratnya sudah mengerti, Pak. Gitu saja. Nggak ada lagi yang perlu ditanyakan, begitu saja. Saya. Oke, terima kasih Bapak itu. Ya, terima kasih kembali. Ya. Oke. Salam. Ya. Selamat malam Kaisani. Kaisani selamat malam, bukan mitnya. Ada yang ditanya? Sekarang kita ke Gaisani. Apa mau ditanya Bu Gaisani? Monggo. Ya, aku cuma mau tadi ayat yang dikatakan berarti Rasulullah itu tidak diutus untuk keburukan di dunia. Rasulullah hanya diutus untuk rahmatan bagi semesta alam. Oh, di mana ayatnya? Yang dibacakan Ini macam mana yang boleh ini? Kasih betul kasih ini. yang kau bacakan tadi.
yang kau tuliskan tadi. Ya, tolong dijawab Pak Erwin, coba atasi dulu kawan Bapak itu. Maaf mengganggu, suara saya bagaimana Pak Erbin? Sudah. Betul. Oke suaranya. Di mana tadi ayatnya biar saya buka? Ya, dibuka pakai Sani, Ibu Kaisani, ayatnya mana? Sudah dibuka Pak, sudah dibaca kan? Di mana tadi beri? Ayatnya di mana tadi? Ayatnya di mana? Itu. Utusan Rasul di mana? Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dari awal hingga sampai selesai bagaimana diskusi debat hebat ini yang mempertunjukkan siapa yang layak untuk dipercaya, yang memakai data-data dibandingkan dengan memakai asumsi-asumsi liar dan besar suara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berulang kali Ustadz Juma ditemukan kalah debat. Dan akhirnya sering juga kedapatan menghina, memaki lawan debat. Sering sekali kalah tetapi tidak pernah merasa dirinya harus belajar lebih banyak. Kalau kita mau mendudukkan pola masalahnya, maka Zuma harus belajar dari apologetik Kristen, bukan orang Kristen belajar dari Ustadz Juma. Tetapi alhasil bahwa ada banyak umat muslim yang begitu pede berkata bahwa Juma lebih paham tentang Bible, Alkitab dibandingkan orang Kristen sendiri, dibandingkan orang pendeta sendiri. Ini kan keliru. Nah, inilah yang dibilang ketika orang buta dijadikan patokan, maka semuanya akan menjadi buta gitu ya. Lah itu pasti tidak bisa tidak bisa ditukar menukar atau diubah gitu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen ini merupakan bagian untuk membela iman seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Karena sungguh amat banyak, sungguh luar biasa, para polemikus muslim bergirang ria, bernafsu ria untuk membahas tentang Alkitab. Lihat channel-channel mereka, begitu bernafsu, begitu riang hebat cara mereka untuk membahas, sehingga mereka lupa membahas Al-Quran dan hadis mereka. Entah apa yang terjadi teman-teman. Kok lebih laku Alkitab, Yesus, kekristenan untuk dibahas. Itu yang luar biasa. Karena apa? Karena kekristenan itu sejak dahulu dapat dapat dikoreksi, dapat digempur kiri kanan gitu loh. Dengan ajaran bidat siapapun, termasuk Islam juga, sering sekali mengoreksi Alkitab dan kekristenan. Bahkan tadi pagi sempat saya buat status saya di YouTube bahwa kasihan saya, sedih saya melihat si Agustan menunjukkan beberapa nabi sesuai dengan Quran dan disamakan dengan yang di Alkitab. Lalu di baris yang terakhir dikatakan apa? Di Alkitab sengaja dihapus nama Nabi Muhammad SAW. Hey, itu keliru besar. Kalian sudah menuduh bahwa Alkitab itu dipalsukan, tetapi dengan pedenya kalian mengais-ngais bahwa ada nama Nabi Muhammad SAW di Alkitab. Ini kan pemikiran yang sudah terbalik ini semua, gitu ya. Nah, kasihan saya, makanya di apa saya itu di status di status YouTube saya katakan begini. Kalau saya menjadi seorang Islam, saya yang meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi saya tidak akan mau mengais-ngais di kitab orang lain mengenai nabi yang saya percaya. Itu saya katakan. Iyalah, orang saya punya nabi, masa saya ngais-ngais namanya ada di Alkitab orang? Kan tidak cocok gitu ya. Nah, itulah yang terjadi dengan para polemikus muslim ini gitu loh teman-teman. Merasa paling bisa, merasa paling tahu. Di saat yang sama mereka dihajar tapi tidak pernah jerah. Karena apa? Kalau jerah hilang pekerjaan, hilang job, hilang uang, hilang cuannya gitu loh. Ya, dan inilah terjadi juga sama si Juma teman-teman ya. Dia tidak pernah mengakui kekalahannya. Dia hanya terus diagung-agungkan dan menjadi gurunda. Dan itulah yang menjadi jagoan umat muslim. Dan kali ini dia terkapar. Dan semoga Zuma kemudian hari menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Oke, teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, share sebanyak mungkin.